Pindah agama antara luka dan sorak kemenangan. Ketika anak saya memutuskan untuk menjadi mualaf, langit seolah runtuh di atas kepala kami sekeluarga. Air mata yang mengalir bukan hanya karena kehilangan yang dirasakan, melainkan juga karena ketakutan akan masa depan yang tidak jelas dan jarak yang mulai terbentuk antara dia dengan lingkungan yang sudah dia kenal sepanjang hidup. Pada saat itu, saya menyadari betapa mendalamnya luka yang ditimbulkan ketika seseorang memutuskan untuk beralih agama. Sebuah keputusan yang seringkali tidak hanya mengenai keyakinan pribadi, tetapi juga mengenai hubungan, identitas, dan tempat di dunia. Dari pengalaman itu, saya belajar untuk bersikap adil. Saya tidak bisa hanya merasakan kesedihan sendiri tanpa melihat sisi lain. Ketika seseorang pindah ke agama Kristen, betapa sedihnya juga orang tua dan kerabatnya yang berasal dari agama lain. Setiap perpindahan agama membawa dengan dirinya derita yang sama, rasa kehilangan, kebingungan, dan kadang-kadang rasa terkhianati, tanpa memandang agama tujuan atau asalnya. Sayangnya, sikap yang umum kita lihat bukanlah rasa hormat terhadap luka itu, melainkan sikap hipokrit yang menyakitkan. Ketika seseorang pindah ke agama kita seringkali bersorak kemenangan seolah-olah kita telah memenangkan sebuah perlombaan, tanpa menyadari bahwa sorak itu hanyalah cerminan hilangnya rasa toleransi dan keinginan yang egois untuk minta menang sendiri. Bagi saya, kekristenan yang sesungguhnya tidaklah seperti itu. Gereja bukanlah organisasi massa yang memiliki tujuan politik atau keinginan untuk mendominasi jumlah pengikut. Sebaliknya, gereja harus menjadi tempat yang memungkinkan seseorang untuk dibangun kembali menjadi citra Allah, penuh kasih, rela menderita karena berbuat benar, dan sama sekali tidak bersukacita karena orang lain menderita. Gereja yang sejati adalah tempat di mana luka dari perpindahan agama bisa dirawat, bukan dijadikan alasan untuk merayakan kemenangan semu. Kesaksian iman yang sesungguhnya tidak sekadar menjelaskan ajaran atau memaksa orang lain untuk bergabung. Ia bersinar sebagai terang di tengah dunia yang gelap, terang yang menyinari jalan bagi mereka yang tersesat, yang menghangatkan hati mereka yang terluka, dan yang menunjukkan bahwa kebenaran tidak terletak pada jumlah pengikut atau kekuasaan, melainkan pada kasih yang tulus dan kesediaan untuk memahami orang lain. Hanya dengan cara itu, perpindahan agama tidak akan lagi hanya menjadi antara luka dan sorak kemenangan, melainkan menjadi momen untuk pertumbuhan bersama dan kedewasaan semua umat yang hidup di bumi yang sama. Amin. Gereja bukanlah gedung megah, bukan lembaga atau organisasi. Tubuh Kristus yang hidup nyata, kasih-Nya hadir selamanya. Gereja adalah tubuh Kristus, hidup dalam
kasih dan anugerah, merawat, menyembuhkan jiwa, kembali pada gambarnya yang sempurna. Gereja itu Kristus sendiri, kasihnya abadi tak terperi. Gereja itu Kristus sendiri, kasihnya abadi tak terperi. Gereja adalah tubuh Kristus, hidup dalam kasih dan anugerah, merawat, menyembuhkan jiwa, kembali pada gambarnya yang sempurna. Gereja itu Kristus sendiri, kasihnya abadi tak terperi.